Ayo, apa kalau faktor pendorong sektor jasa? Apa yang mendorong sektor jasa? No. Yang mendorong jasa apa? Yang mendorong berkembangnya perusahaan jasa apa? Kualitas, terus cost control. Jadi kualitas itu merupakan sesuatu yang penting ya. Jadi kalau kita kualitas jasa kita jelek, pasti orang-orang nggak mau datang. Terus biayanya juga, biaya yang kita perlukan, kalau bisa kita bisa meminimalisir biayanya ya, jangan terlalu banyak. Terus pelayanan jasa, gimana kita melayani pelanggan. Yuk, kalau definisi baru tentang konsumen apa Mbak Nurhayati? Apa itu definisi baru tentang konsumen? Apa kalau definisi baru tentang konsumen? Pengguna jasa atau barang, maksudnya pengguna jasa atau barang. Yo, mbak-mbak yang lain kok diem aja. Halo, Mbak Titin, Mbak Munifa, maksudnya pengguna jasa atau barang apa? Mbak Mujiati, Mbak Dewi, Pak Seni. Itu maksudnya apa yo? Jangan ngopi dari buku. Maksudnya apa Mbak Nurhayati? Jadi definisi baru tentang konsumen itu, kita melihat konsumen itu bukan hanya konsumen dari luar, maksudnya yang membeli barang kita, tapi karyawan pun itu kita sebut sebagai internal consumer. Jadi kalau kita bisa bisa memuaskan karyawan, otomatis karyawan bakalan kinerjanya kan semakin meningkat kan. Oh, ya udah saya rekam kok ini Mbak, nanti dianu ya. Jadi sekarang itu kita melihat konsumen itu bukan hanya konsumen seseorang yang beli atau seseorang yang datang ke restoran atau ke hotel kita, tapi juga kepada karyawan. Jadi karyawan itu merupakan konsumen internal, itu penting sekali, harus dipergunakan. Oke. Kok menggunakan jasa? Terus peningkatan produktivitas juga penting ya, organisasi nilaba dan publik mencari income baru. Oke. Terus karakteristik jasa apa aja? Yo, ini harus hafal, nggak boleh lupa. Karakteristik jasa apa aja, sama jelaskan maksudnya masing-masing. Jangan melihat arti dari buku, tapi pakai kata-katanya mbak-mbak sendiri. Apa aja karakteristik jasa? Ayo, karakteristik jasa apa aja, harus hafal ini. Apa itu traceability?
community mudah rusak. Waalaikumsalam Mbak Evi. Belum, kuisnya nanti setengah jam terakhir. Dijelaskan maksudnya lebih jelas. Intangibility itu tidak tampak gimana, terus perishability itu kenapa kok mudah rusak atau tidak dapat disimpan. Ayo, terus apalagi katanya ada 6. Heterogeneity, bervariasi. Apanya yang bervariasi? Yang bervariasi apanya? Jenis-jenis layanannya. Bukan jenis layanannya, tapi variasi dalam kualitasnya, Mbak. Jadi yang bervariasi itu kualitasnya. Maksudnya kan misalnya restoran kan banyak macamnya. Nah, tapi kualitas dari masing-masing restoran itu kan beda-beda. Kayak itu makanya jasa itu ciri-cirinya di situ. Jadi pertama intangibility itu kan jasa itu nggak bisa kita lihat kan, misalnya kita dilayani atau apa gitu kan nggak bisa kita lihat apa ya, kan kita tuh menerima sebuah proses kan. Kalau jasa itu prosesnya itu cuman bisa kita rasakan tapi nggak bisa kita lihat, nggak ada barang real kayak misalnya buku itu seperti ini. Kalau jasa kan lebih kepada prosesnya yang kita rasakan atau yang kita konsumsi adalah prosesnya, makanya itu intangibility. Terus kalau inseparability itu tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi. Maksudnya gini, jadi pada saat produsen atau misalnya pelayan melayani kita atau pemotong rambut kita, itu kan berarti pada saat mereka memproduksi sebuah jasa. Nah, pada saat itu juga kita merasakan jasa itu gitu loh. Makanya itu antara produksi dan konsumsi nggak bisa dipisahkan, itu namanya inseparability. Terus kalau perishability, mudah rusak, maksudnya adalah kalau misalnya kita nginep di hotel sekarang, ya sudah besok sudah kan. Misalnya kita nginep semalam, ya udah kita bisa merasakannya cuman pada saat itu aja, pada saat malam itu aja. Begitu besoknya kita nggak bisa merasakannya lagi. Itu makanya perishability, mudah rusak atau tidak dapat disimpan. Terus habis itu yang keempat, heterogeneity itu bervariasi. Di sini maksudnya bervariasi adalah kualitas yang diberikan pada penyedia jasa. Kualitas yang diberikan oleh penyedia jasa itu macam-macam. Jadi antara penyedia jasa yang satu sama yang lain itu beda-beda, nggak sama kualitasnya, oke? Terus ini client based relationship. Nah, maksudnya kalau kita sebagai perusahaan jasa bisa membangun hubungan yang baik dengan konsumen, itu bagus. Soalnya apa, kan kalau jasa itu kan kita berhadapan langsung sama konsumen kan. Kalau di restoran kita melayani langsung konsumen, itu berhadapan langsung, makanya itu kita harus memiliki hubungan yang baik sama konsumen. Terus yang terakhir ini kontak, customer contact. Jadi ada yang high contact sama low contact. Ayo inget nggak high contact itu gimana? High contact itu berarti gimana? Bedanya high contact sama low contact. Udah inget, jadi inget ya. Ada dua jenis high contact